Kadang, ada momen di atas panggung yang tidak direncanakan, yang tidak pernah diprediksi, tapi justru mengguncang semua orang yang menyaksikannya. Sebuah detik di mana ruangan mendadak hening, lampu terasa lebih terang, dan satu suara, rapuh namun penuh jiwa, membelah diamnya dunia. Malam itu, nama suara itu adalah April, dan ketika ia membuka dengan kalimat pelan, "Tak panah dia bahagia," tak ada yang menyangka bahwa baris pendek itu akan membuat satu studio terpaku dan sebuah legenda lama bangkit kembali. Ini bukan sekedar lagu lama yang dibawakan ulang. Ini adalah pertemuan dua generasi dangdut. Sebuah perjalanan batin yang akhirnya meledak di panggung. Dan satu kebenaran yang diam-diam ia sembunyikan selama ini. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang menangis? Dan bagaimana satu lagu mengubah hidup seorang gadis pendiam? Semua jawabannya dimulai dari sini. Jauh sebelum malam itu viral, April sudah dikenal oleh satu julukan, anak on-off. Bukan karena suaranya buruk, bukan karena ia tak berbakat, justru sebaliknya. April memiliki kualitas vokal yang tidak dimiliki banyak kontestan lain. Nada tinggi, dia punya. Clarity, tajam dan bersih. Karakter suara, unik, berenergi dan penuh warna. Masalahnya hanya satu, kadang ada, kadang hilang. Mentor pernah berbisik, kalau dia lagi waras, nada tingginya itu demen, tajam, hidup. Tapi ketika penyakit itu datang, kepercayaan diri runtuh, tatapan kosong, energi drop seketika. Dan itu membuat orang deg-degan setiap ia melangkah ke panggung. Yang datang malam ini versi mana? April yang menyala atau April yang meredup? Tidak ada yang tahu. Namun, satu keputusan besar mulai mengubah segalanya. April memilih lagu Si Kecil. Dan pilihan itu bukan pilihan yang ringan. Si Kecil bukan sekadar lagu. Bagi banyak penggemar dangdut, lagu ini membawa jejak sejarah. Lesti Kejora membawakan lagu ini pada masa kompetisinya bertahun-tahun lalu, dan penampilan itu dianggap sebagai salah satu momen yang mengubah hidupnya. Sejak saat itu, lagu Si Kecil seperti jadi batu ujian. Tidak semua orang berani menyentuhnya. Emosinya berat, tekniknya tajam, dan auranya kuat. Ketika orang mendengar seseorang menyanyikannya, mereka otomatis membandingkan dengan versi keramat milik Lesti. Jadi ketika April memilihnya, ada satu tanda tanya besar. Berani karena siap atau terpaksa karena tidak punya pilihan lain? Tapi tak ada yang tahu bahwa April memilih lagu ini bukan karena ingin membuktikan apapun. Ia memilihnya karena ia merasa hidupnya mirip dengan cerita sang tokoh kecil di dalam lagu itu. Dan kedekatan itu membuat semua yang terjadi setelahnya jauh lebih emosional. Ketika musik mulai mengalun, tak sepun orang benar-benar memperhitungkan April. Tapi di balik sorot lampu, ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Matanya tidak kosam, bahunya tidak menutup, wajahnya tidak ragu. Ada nyawa, ada energi, ada tekad. Dan saat ia mengambil nafas pertama, studio seolah ditarik ke satu titik. Kapanah dia bahagia? Seketika, getaran halus itu menyambar seluruh ruangan. Juri berhenti berbicara, penonton menahan suara, dan beberapa orang langsung merinding. Selfie yang memahami karakter lagu ini luar dalam berbisik pelan, "Dia hidup hari ini." April bukan hanya menyanyi, ia bercerita. Ia membuka pintu ke dalam dirinya. Ia membiarkan semua orang melihat luka dan harapan yang selama ini ia tahan rapat-rapat. Dan semakin jauh ia masuk ke lagu, semakin dalam orang ikut tenggelam bersamanya. Namun kejutan sebenarnya baru akan dimulai. Semua orang tahu struktur Si Kecil. Versi Lesti sudah seperti pakem, orang hafal setiap lekukannya. Tapi malam itu, April melakukan sesuatu yang membuat satu studio mengangkat alis bersamaan. Ia mengobrak-abriknya,
tapi dengan cara yang halus, cerdas, dan elegan. Tidak ada bagian yang dipaksa, tidak ada nada yang berlebihan. Namun setiap improv yang ia berikan terasa baru, segar, dan miliknya sendiri. Beberapa tembakan nadanya mencuri perhatian juri. Ini baru, ini beda, ini improvisasi yang gak pernah aku dengar. April tidak berusaha menjadi Lesti, ia juga tidak mencoba menandingi siapapun. Malam itu, ia hanya ingin jujur pada dirinya sendiri dan jujur pada pesannya. Setiap nada terdengar seperti doa, setiap getaran terdengar seperti luka, setiap lengkingan terdengar seperti harapan. Dan ketika ia sampai pada bagian Insya Allah, suara itu pecah sedikit, bukan karena lemah, tapi karena terlalu banyak emosi yang ingin keluar sekaligus. Momen itu membuat seseorang di panggung tak bisa menahan air matanya. Lesti duduk di samping panggung. Ia sudah melihat begitu banyak penampilan. Ia sudah mendengar begitu banyak kontestan menyanyikan lagunya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat ia memegang dadanya, menahan emosi yang mulai memuncak. Setiap kali April menyentuh bagian-bagian penting, mata Lesti berkaca-kaca. Karena ia tahu rasanya menjadi si kecil itu. Ia tahu rasanya menahan beban yang tidak terlihat orang. Ia tahu rasanya bertarung melawan dunia, tapi tetap menyanyikan lagu yang penuh harapan. Dan ketika April mencapai titik paling emosional, air mata itu tak bisa ditahan lagi. Kamera pun menangkapnya. Studio pun bergemuruh. April baru saja melakukan hal yang jarang terjadi di kompetisi besar, membuat sang pemilik versi Keramat menangis karena merasa lagu itu hidup kembali. Tapi puncak malam itu belum selesai, karena sebuah ide tiba-tiba muncul dari juri, duet. Saat diminta duet, April sempat bengong, benar-benar tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang gadis yang sering ragu pada dirinya mendadak diminta berdiri sejajar dengan idolanya sendiri? Tapi Lesti melangkah mendekat, tersenyum dan berkata, "Ayo dek, kita kembali ke 11 tahun lalu." Musik dimulai. Lesti mengambil nada pembuka. April mengikuti. Suara mereka bertemu di udara, bersih, lembut, menyatu seperti garis cahaya. Penonton langsung berdiri. Beberapa juri bahkan menutup mulut, tak percaya. Duet itu bukan sekedar duet, itu seperti penyerahan estafet, sebuah momen ketika sang legenda memberikan ruang bagi penerusnya. Dan April, yang sejak awal berusaha menahan perasaannya, akhirnya tidak bisa lagi. Air matanya jatuh, begitu jujur, begitu manusiawi. Itu bukan tangisan sedih, itu tangisan seseorang yang akhirnya merasa bahwa mimpinya tidak lagi terasa mustahil. Setelah penampilan itu, juri membuka satu hal yang jarang dibicarakan. Masalah April bukan pada teknik, masalahnya ada pada sesuatu yang jauh lebih sulit. Perang batin, perang melawan rasa takut gagal, perang melawan ketidakpastian dalam dirinya, perang melawan kritik, komentar, dan tuntutan yang tak ada habisnya. Kadang, dia nggak sadar, ujar salah satu juri, kalau dia punya kelebihan besar banget. Itu benar, banyak penyanyi bisa menyanyi tinggi, tapi sedikit yang bisa membuat nada tinggi itu memiliki nyawa. April termasuk yang sedikit itu. Namun kemampuan sebesar itu tidak berguna kalau ia sendiri tidak percaya bahwa ia layak membawanya. Malam ini, ia akhirnya menang. Bukan atas lagu, bukan atas kompetisi, tapi atas dirinya sendiri. Ketika lampu padam dan tepuk tangan mereda, nama April berdengung di seluruh studio. Bukan karena sensasi, bukan karena drama, tapi karena malam itu semua orang menyaksikan seorang gadis yang selama ini dianggap rapuh menemukan keberaniannya. Juri berkata dengan tegas, "Pendukungmu banyak, jangan kecewakan mereka. Jaga konsistensi, kamu punya hal besar dalam suaramu. Waras terus ya." Dan kata-kata itu bukan sekadar nasihat. Itu adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari kompetisi. Malam itu membuktikan satu hal penting.
April tidak lagi terlihat kecil. Kadang, seseorang butuh satu momen, satu kesempatan, satu panggung untuk menunjukkan bahwa selama ini mereka bukan kurang, bukan lemah, bukan tidak mampu. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk bersuara. Dan ketika April bertanya di awal lagu, kapanah dia bahagia? Tak ada yang tahu jawabannya. Tapi setelah malam itu, setelah ia membuat studio menangis, setelah ia berdiri sejajar dengan idolanya, mungkin untuk pertama kalinya jawabannya mulai terlihat. Karena malam itu dunia bukan lagi sesuatu yang ia takuti. Malam itu ia mengambilnya dengan suara yang bergetar, namun akhirnya berani. Dan untuk pertama kalinya, April tidak lagi menjadi si kecil. Ia menjadi seseorang yang suaranya akan selalu diingat.